keempat mengenai robot otonomi. Kita akan masuk ke pertemuan keempat minggu ini. Saya harap kalian udah ngerjain tugasnya dari Dava. Sepertinya masih pada belum warming up ya. Sebaiknya kalian lebih aktif belajarnya. Kondisi saat ini lagi nggak baik-baik saja, jadi kalau kalian nggak benar-benar belajar, kalian nggak akan punya skill yang mungkin relevan di era AI dan high-tech ke depan. Ya. So, saya lanjutkan hari ini tentang trajectory tracking dan closed loop control. Kita akan bahas matematiknya di dalam perkuliahan, nanti praktikumnya ada Dava. Dava akan bantuin kalian untuk understand bagaimana kalian bisa implement closed loop control. Ini bagian dari motion control ya, jadi ada yang open loop, ada yang closed loop control. Hari ini kita akan belajar tentang yang closed loop control. Kalau kalian belum clear apa itu closed loop, open loop, selalu ingat bahwa ChatGPT menghafal lebih baik dari kalian, jadi kalian bisa tanya ke ChatGPT, kalian bisa copy paste slide ini, misalnya apa itu holonomik, bagaimana itu closed loop dan non-holonomik. Feel free untuk pakai Gen AI kayak ChatGPT dan Gemini, supaya kalian belajar tidak perlu menghafal. Okay? Kita ada rencana untuk membuat course ini bukunya available dengan bahasa pemrograman Rust. Kalau ada di antara kalian yang tertarik untuk bantuin Dava, silakan kontak Dava supaya buku itu bisa selesai dalam perkuliahan kita ini di semester ini. Dan kalian bisa kerjain bareng, kalian bisa jadi karya kalian, supaya kalau kalian cari kerja nanti, kalian bisa show off bahwa buku ini kalian yang tulis. Ya. Oke, kita akan bahas lanjut tentang motion control, bahwa kalau ada satu sistem yang non-holonomik, bagaimana kita kontrol gerakannya dari awal sampai tujuannya, ya, sesuai dengan konfigurasi kita. Nah, itu kita sebut motion control. Kalian bayangkan misalnya kalian ikut lomba robot pertandingan bola, ya. Kalian punya robot pemain bola, gerakan-gerakan dari robot tersebut harus kalian konfigur supaya kalau ada bola, ada tugasnya masing-masing, mereka bisa bertanding di lapangan. Oke, saya lanjut tentang sebelumnya kita belajar tentang yang disebut non-linear system, bahwa kalau dia differentially flat, maka kalau saya sebut dia punya x dot, itu adalah kecepatannya dalam suatu differentially flat, maka ada output z sehingga x bisa saya pecah jadi fungsi beta, dan u saya pecah jadi fungsi gamma. Oke? Ini kita pelajarin minggu lalu, bahwa kita bisa tambahin constraint, dan constraint-nya itu bisa dipakai untuk mengatur bagaimana supaya dia bisa bergerak sesuai dengan boundary yang kita berikan. Oke. Nah, masalah pada saat kita planning trajectory, biasanya kita harus bikin dulu path-nya. Jadi apa path atau lintasan yang dia bisa jalanin, apa yang dia tidak bisa jalanin, area mana dia nggak boleh tabrak, gitu ya. Jadi path-nya ini harus jelas. Setelah itu baru kita bikin time scaling law-nya. Nah di path-nya ini biasanya geometri, deskripsi geometri, bagaimana dia bisa berjalan di dalamnya robotnya, dan time scaling law itu menspesifai waktu, ya, kapan konfigurasi itu akan dia capai. Oke, tentu saja harus kita describe dengan matematik, karena komputer itu tidak ngerti konsep-konsep yang tidak bisa diterjemahkan dengan mathematical equation. Ya, kalau kalian bikin program, kalau itu nggak bisa dijelaskan dengan matematik, sulit buat algoritma untuk bisa translate itu menjadi code. Oke, jadi kita harus pakai bahasa matematik di sini ya.
Jangan takut sama bahasa matematik, kalian selalu bisa copy paste, minta elaborasinya di ChatGPT ya. Karena di dalam slide ini pasti lebih dense, lebih disingkat ya. Jadi kalau trajektori saya bilang fungsi X ya terhadap waktu, artinya posisi dari robot itu saya bisa describe dengan XT ya. Bisa kita pecah jadi geometric path karena kita lagi pisahin ya X dalam fungsi S ya, dan S-nya baru fungsi T. Oke? Karena kita pecahin dua tuh di atas, path dan time scaling. Jadi X adalah fungsi S dan S adalah fungsi T. Oke? Dengan ST pada saat 0 sama dengan S0 dan pada saat di final position kita sebut SF. Oke? Dalam konteks yang monotonik bahwa kalau saya turunkan, saya cari turunan S terhadap T, harusnya lebih besar dari 0. Oke. So setelah kita define motionnya, XT-nya, bagaimana kita define dia punya constraint, ya. Kalau saya punya persamaan X dot T, turunan X terhadap waktu, kalau fungsinya X kita pisah jadi ST dan DXS, maka kira-kira persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. DX S terhadap DS dikali dengan S dot T. Oke, ini pelajaran SMA, harusnya kalian bisa paham. Ya. Dan untuk setiap robot, biasanya kita bisa pecahin persamaan geraknya ini menjadi, ini contoh untuk unicycle robot ya. VT sama dengan ini dan WT sama dengan ini. Oke, so kalau kalian bekerja sama robot, yang disebut motion planning, path planning, dan lain-lain itu ada di area kanan ini. Selalu ingat gambar ini bahwa robot itu kita buat supaya bisa melakukan gerakan atau motion planning sesuai dengan plan-nya dalam trajektorinya, dan trajektorinya waktu dijalanin bisa kita execute dalam bentuk closed loop, control, atau tracking. Di Robotic Operating System, di ROS2, itu ada controller ya. Controller untuk kita bisa mengimplement motion planning. Ini mungkin gambarannya. Jadi arsitektur dari robot operating system itu modular sekali, sehingga kalian bisa tambah-tambahin, bahkan kalian bisa bikin controller sendiri. Jadi misalnya ada controller A, B, dan C di situ, dia integrate dengan robot operating system melalui controller manager. Oke, controller manager ini dari inherit interface dari resource manager. Resource manager ini yang akan mengatur mulai dari sistem, sensor, aktuator, gitu ya. Ini abstraksi software seperti ini untuk ROS2 itu udah banyak di internet. Kalian bisa lihat contoh-contohnya bagaimana bikin controller, bagaimana bikin controller manager ngomong dengan resource manager, bagaimana misalnya dari sensor load data masuk ke resource manager, dikasih ke controller manager. Selama kalian punya common sense atau understanding atau pemahaman yang dalam, kalian selalu bisa minta sampel code, baik itu dengan Python, ataupun dengan C++, ataupun dengan Rust nanti ya. Saya pengen kelas ini bisa menghasilkan robot autonomi via Rust. Bentuknya buku yang kalian nanti akan pakai terus, kalian akan implement atau perbaiki terus sebagai open source book. Ya. Saya lanjut. Oke. So, karena kita punya two-step design strategi tadi, bahwa X fungsi S, S fungsi T, bagaimana trackingnya? Misalnya, control plan-nya adalah U bintang, itu kita bisa define sebagai U, D, ya, ditambah dengan P dikali XT. Nah, itu nanti tinggal digantikan dengan rumus yang sebelumnya, ya.
untuk differentially flat system ya, itu adalah sistem yang kita bisa buat jadi linear ya, dengan perubahan koordinat yang mungkin dalam bentuk matematikanya itu bisa ditransform. Jadi kalau saya bilang differentially flat, saya bisa transform dalam suatu koordinat Z sama dengan W, ya bentuknya linear seperti itu. Oke, kalau ini nggak jelas, kalian bisa tanya ke ChatGPT apa itu differentially flat system dalam bahasa yang mudah atau bahasa orang awam ya. Kalian juga bisa minta ke ChatGPT misalnya explain trajectory tracking in mathematical. ChatGPT bisa kalian bayangkan seperti kayak kumpulan knowledge yang bisa kalian akses dengan natural language ya. Misalnya saya bilang jelaskan dengan bahasa sederhana konsep berikut. Oke? Kalian bisa pakai bahasa Inggris ataupun kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi differentially flat system itu kalau sistemnya itu ada sifat-sifat yang memenuhi kriteria, dia dibilang differentially flat. Oke? Bahwa kalau kita bisa ketemu satu koordinat atau variabel yang flat, oke? Yang sistem kita bisa digambarkan dengan itu, maka kita sebut dia differentially flat system. Misalnya mobil, kalau saya bisa bikin flat, nah maka kita sebut differentially flat system. Juga ada konsep trajectory tracking, setelah flat sistemnya kita define, nah kita bisa track dia di dalam differentially flat, bahwa sistem itu lebih sederhana karena dia differentially flat. Kalian juga bisa minta jelaskan dalam matematika formal, supaya apa yang ada di slide yang tadi saya show itu bisa lebih jelas ya. So, jadikan ChatGPT ini teman belajar kalian, supaya kalau kalian tidak paham, kalian bisa terus bertanya di sini. Anggap dia sebagai kalian punya advisor atau expert advisor. Kalau ada penjelasan yang kalian nggak ngerti juga, tanya lagi sama dia. Ya. Oke, nggak mungkin semuanya kita put di slide, jadi beberapa konsep di sini harus kalian prompting, supaya kalian dapat understanding yang cukup untuk menulis code nantinya. Ya. Sekarang jauh lebih mudah karena ada ChatGPT membuat kalian tidak perlu menghafal. Zaman saya dulu berbeda sekali. Zaman saya dulu dapat buku, dapat materi dari profesor itu udah happy-nya minta ampun karena informasi tidak secepat kalian belajar saat ini. Ya. Dulu dapat paper aja kita harus pergi ke British Council. Saya minta ke University di Cambridge, dia akan fax, pakai fax ke sini ya. Itu tahun 1995, 1993. Kalian ada di masa yang totally berbeda. Apa yang saya jelaskan di sini, kalian copy paste ke ChatGPT, minta penjelasan lebih detail, itu kalian akan dapatin lebih baik dibanding saya. Masalahnya kalau kalian tidak punya curiosity untuk belajar, kalian menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin waktu ini tidak akan berulang ya. Di saat negara-negara udah masuk ke high technology, kayak punya robot humanoid dan lain-lain, kita akan jadi, kita tidak ngerti bagaimana itu bekerja, dan kalau itu udah terlalu jauh, itu akan jadi mistis buat kita. Sehingga kalian akan mungkin menyembah teknologi itu sendiri, padahal sebenarnya teknologi itu masih dibuild dengan mathematical model. Oke, nah ini contoh misalnya untuk unicycle model. Dari unicycle model motion equation-nya, dia bisa translate jadi differentially flat output XY dalam bentuk seperti yang di bawah ini. Kalian bisa lanjutkan di sini, misalnya kalian bisa minta jelaskan bentuk differentially flat model untuk unicycle robot. Nanti dia jelasin, akan lebih sistematik dari saya. Coba lihat.
Kalau kalian nggak tahu apa itu unicycle robot, nah kalian bisa cari lagi, gambarkan gambar ilustrasi unicycle robot. Dia pakai DALL-E, dia akan coba cari dari informasi yang ada di internet, data training, seperti ini unicycle mode, bahwa ada robot yang rodanya satu, dan ini dia punya degree of freedom. Oke? So, bayangkan berapa cepat kalian belajar kalau kalian memang udah terinspirasi, ya. Bahkan kalian bisa minta code nanti dalam Python dan C++, nanti Dava yang akan tunjukkan. Saya rasa kita akan coba buat buku kita sendiri untuk course ini, buat adik-adik kelas kalian dengan bahasa RAS nanti. Saya masih menyelesaikan buku lain untuk machine learning dan deep learning, setelah itu masuk ke robotik. Oke, saya lanjut. Jadi jangan terlalu intimidated sama matematik ini. Kalian selalu bisa tanya ke ChatGPT. Yang berbahaya adalah kalau kalian tidak punya pemahaman konseptual, ini ngapain sebenarnya? Ya, bahwa ada robot, ada generalized koordinatnya, kita define jadi differentially flat, kita define dia punya constraint dan boundary, kita dapat persamaan geraknya. Untuk menentukan itu, kita lakukan dua pendekatan tadi, pisahin antara path ya dan time scaling law-nya. Oke. Next, kalau kita sebut closed loop control, bahwa kalau saya mengontrol itu kita pengen cari persamaan ini terpenuhi, ya. Itu baru disebut closed loop. Bahwa untuk mengontrol robot itu hanya bergantung pada X dan T, tidak bergantung pada feedback lainnya. Oke, setelah kalian setup robotnya, itu dia akan memenuhi persamaan kalian. Tidak ada sensor, tidak ada informasi tambahan dari environment. Nah, karena kita buat sistemnya tertutup loop-nya, ya. Di sini ada algoritma yang terkenal, Hamilton-Jacobi-Bellman equation dan Lyapunov analysis. Again, kalian bisa selalu minta ke ChatGPT, jadi jangan menghafal, ya, nggak ada gunanya menghafal, besok juga lupa, ya. Tapi ingat konsepnya dan ingat gimana cara kalian bertanya ke ChatGPT supaya kalian lebih produktif. So, ini contohnya untuk mobil robot, ya. Persamaan diferensialnya seperti ini, inputnya adalah velocity kalau saya jalanin robotnya dan angular velocity awalnya, dan kita bisa tentukan dia akan posisi awalnya di 0,0, tujuannya kemana, suruh dia jalan dalam lintasannya. Oke, ini semua kalian bisa implement dengan ChatGPT. Apa yang ada di sini, kalian bisa minta code-nya bahkan, ya. Kalian bisa bereksperimen dengan ChatGPT sebagai code generator dan advisor kalian untuk implement robot. Oke, kadang-kadang kita bisa translate koordinat, misalnya kita pakai Cartesian X, Y, Z, tapi mungkin kalau dia punya angular velocity dan lain-lain, itu akan lebih baik dengan polar koordinat. Kalian juga bisa minta translate-nya ke polar koordinat, dan kalian bisa selesaikan control law-nya di dalam polar koordinat. Ya, feel free untuk bereksperimen di situ. Ya, semua konsep-konsep ini kalian bisa tanyain, kalian bisa praktis dengan ChatGPT supaya apa yang di sini dijelaskan terlalu abstrak, ya, menggunakan bahasa matematik, kalian bisa explain dengan bahasa manusia pakai ChatGPT. Oke, kalian bisa bikin contoh-contoh code, misalnya dia ada satu lintasan, bentuk lintasannya seperti ini, ya, misalnya kotak kubus dengan grid seperti ini, ada constraint boundary, minta code-nya ke ChatGPT. Selama kalian bisa jelaskan problemnya secara matematik, ChatGPT pasti bisa ngasih code-nya dengan detail. Oke, nanti kalian bisa praktek, coba-coba dengan Dava. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita udah cover closed loop control dengan 2 dimensi, trajectory tracking dan posture regulation. Minggu depan kita akan bahas graph search untuk motion planning.
Misalnya saya udah tentuin boundary-nya, saya udah tentuin constraint-nya yang hijau, merah di tengah, yang putih itu tempat dia berjalan, gimana kita bisa search lintasan yang paling minimum energinya misalnya, untuk dia bergerak robotnya di situ, atau misalnya lintasan dengan waktu yang paling cepat untuk dia bergerak dari titik hijau ke merah. Oke? Bayangkan misalnya kalian bikin robot pemain voli, kalian gambar lapangan volinya, dia nggak boleh keluar dari lapangan, dibagi dua, dia area yang dia bisa gerak seperti apa, maju mundur, kanan kiri ya. Kalau ada bola dia harus lihat, dia harus bisa balikin bolanya. Robot voli seperti itu udah mengalahkan manusia sekarang ya. Kalian bisa cek di YouTube tempat lain bahwa teknik-teknik untuk pembuatan robot dengan closed loop control itu udah bagus sekali sekarang tekniknya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya kasih ke Dava untuk praktikum? Oke, oke, mungkin kalian nggak sabar pengen coba-coba belajar dengan ChatGPT. Silakan sama Dava jelasin mulai dari awal, misalnya pilih robotnya, lihat generalize koordinatnya, ya, make it differentially flat to dimension, terus solve dia punya persamaan kontrol, kalian bisa implement, kalian bisa simulate menggunakan Webot. Mudah-mudahan kalian bisa belajar secara fundamental, konseptual, dan praktikal, supaya pemahaman kalian dalam, compare to orang lain di luar sana, yang belajarnya mungkin cuma tools-toolsnya, atau belajarnya cuma konsep matematiknya, tapi nggak bisa implement. Sekarang saatnya kalian belajar secara fundamental, konseptual, praktikal, karena kalian dibantu oleh AI itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Saya silakan lanjut dengan Dava. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. Oke, thank you. sama-sama. Oke, kita lanjut ke sesi praktiknya. Tunggu sebentar. Oke, aku izin share screen. Oke, lanjut. Teman-teman bisa ya buka Ubuntu-nya di laptop kalian masing-masing. Misalkan sesi praktik dengan Mufid. Oh, iya. Bentar. Oke, kita akan ya menggunakan Mufid, mengenalkan Mufid, yaitu sebuah aplikasi robot lengan di ROS. Jadi Mufid itu salah satu framework yang sangat populer di dalam pengembangan aplikasi robotik, khususnya untuk robot manipulator seperti lengan robot. Nah, tujuan utama dari Mufid itu membantu kita merencanakan, kemudian memvisualisasikan dan mengeksekusi gerakan robot dengan cara yang efisien dan aman. Oke, kita lanjut. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan Mufid? Oke, sebentar aku buka ininya, website Mufidnya, website resmi dari Mufid.
Kalian bisa buka websitenya. Silakan coba dibuka. Jadi yang bisa dilakukan di Move It itu ada perencanaan lintasan, motion planning, kemudian penghindaran tabrakan, collision avoidance, kemudian control loop tertutup atau closed loop control, kemudian kendali kinematika. Jadi kalau untuk perencanaan lintasan itu, kita bisa merencanakan lintasan gerakan robot dari posisi awal ke posisi tujuan. Kemudian kalau penghindaran tabrakan, ini apa? Ini itu sebuah kemampuan untuk mendeteksi rintangan di sekitar robot dan menghindarinya selama pergerakan. Kemudian untuk control loop tertutup itu sistem di mana robot tidak hanya bergerak berdasarkan rencana awal, tetapi juga terus-menerus memperbaiki gerakannya berdasarkan sensor yang ada di robot. Oke, kemudian interaksi visual melalui ARVIS. Move It juga terintegrasi dengan ARVIS, sebuah alat visualisasi di ROS. Dengan ARVIS kita bisa melihat simulasi gerakan robot secara real time, memeriksa apakah jalur yang direncanakan sesuai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Oke, ini bisa kalian lihat ini. Ada motion planning, manipulation, inverse kinematics, control, 3D perception, collision checking. Ya, ini seperti ini ya contohnya. Nanti simulasinya. Ini untuk setup assistance. Jadi nanti bisa setup asistennya dulu untuk mengkonfigurasi robotnya, robot lengannya, arm robot. Oke, kemudian kita bisa lihat versi ROS. Ada ROS 2 dan juga ROS 1. Versi ROS 1 ini bisa dilihat statusnya masih ada yang masih lanjut develop, kemudian ini ROS 2 JC yang direkomendasikan yang sudah stabil, ada Iron 2.7, Humble, ROS 2 Humble sedang maintenance, ini sudah end of life, sudah tidak dilanjutkan lagi developnya. Kemudian ada Noetic. Oke, kalian bisa buka, kalian bisa ya lihat-lihat di sini. Kemudian kalian buka ke bagian install, klik install, kalian klik movie 1. Jadi ini apa untuk menginstalnya ya, untuk apa persyaratan untuk menginstal Move It di aplikasi itu atau juga bisa di Windows. Ini untuk kalau Move It 1 itu hanya bisa dijalankan di Ubuntu versi 20.04. Ini kalian bisa ikutin installnya. Kemudian ada Linux, Windows, dan juga Docker. Ini untuk Move It yang 2.0, ini ada Rose to Humble, Rose to Iron, JC, dan Rolling. Ini dijalankan di Ubuntu 22.04. Oke, untuk praktiknya aku bakal nunjukin menggunakan Move It 1 dengan Rose Noetic. Rose 1, oke, kita bisa ke sini, ke ini, untuk menginstalnya dulu terlebih dahulu. Kita lihat dokumentasi resminya dari Move It. Oh ya, untuk contoh aplikasi nyata yang digunakan robot seperti yang ada di Move It itu, contohnya ada lengan robot di pabrik otomotif, itu Move It digunakan untuk merencanakan gerakan tangan robot dalam proses perakitan mobil.
termasuk mengatur jalur untuk pengelasan dan pemasangan komponen. Kemudian ada robot bedah. Di dalam bidang medis, Mufid membantu robot bedah untuk merencanakan dan mengeksekusi gerakan presisi tinggi saat melakukan prosedur bedah minimal invasif. Kemudian robot penyajian makanan. Kemudian ada robot kolaboratif untuk bekerja bersama manusia dengan aman, menghindari tabrakan sambil membantu dalam tugas-tugas seperti pengemasan atau perakitan. Dan yang terakhir ada robot penjaga gudang. Jadi di robot ini eh, tugasnya itu bergerak di sekitar rak dan menavigasi rintangan, mengambil dan mengantarkan barang dengan aman. Kalian bisa ini lanjut ke sini mungkin. Jadi bisa disesuaikan untuk versi Movie-nya. Kalau aku pakai Movie 1 Noetic, dijalankan di Ubuntu 20.04. Kalau teman-teman menggunakan ROS2, Humble dan Rolling bisa pilih ini, diikutin dokumentasi resminya untuk menginstalnya. Hmm. Nah, kalian untuk yang ROS2 ini komennya untuk installnya kalian ikutin step by stepnya dari awal sampai akhir. Oke, sampai build your Qualcomm workspace. Jika sudah selesai build-nya, kemudian setup Qualcomm workspace-nya di source atau bisa dengan otomatis ini. Oke, aku balik ke ini Movit yang versi versi 1 dengan Rosnetic. Ganti tab dulu ke terminal Ubuntu-nya. Oke, jadi aku um, menjalankan terminal Ubuntu-nya dengan Docker, Docker desktop. Jadi kalau pakai Docker ternyata lebih ringan dibandingkan dengan VMbox, Virtual Machine Box. Oke, jadi untuk yang pertama instalasi ROS dan Katkin-nya terlebih dahulu. Pastikan kita sudah menginstal ROS Noetic dengan benar. Oke, kemudian kita bisa jalankan ini, komen ini. Bentar. Yang pertama-tama kita jalankan command ROS dan update. Jadi untuk memperbarui database ROSDEP untuk memastikan informasi paket terbaru. Oke, kita tunggu. Ini masih proses. Oke, mungkin agak lama. Nah, setelah itu sudo apt update itu untuk memperbarui daftar paket lalu mendapatkan informasi terkini dari repositori. Oke, kita tunggu.
Nah, setelah sudah apt update, lalu sudo apt disk upgrade untuk mengupgrade semua paket yang diinstal ke versi terbaru. Oke, masukin komen ini. Oke, ini yes. Ya, kalau udah, selanjutnya install Katkin untuk sistem build ROS. Oke, kita masukin ini komennya. Ini aku sambil buka ya apa yang dokumentasi resmi Mufidnya. Oke, mengikuti langkah-langkah di websitenya untuk menginstalasi Mufid 1. Ini bisa kita skip kalau udah. Ya, selanjutnya kita install WS Tool. Jadi WS Tool itu alat untuk mengelola workspace ROS yang memungkinkan pengunduhan dan penggabungan beberapa repositori Git. Oke, kemudian ini lalu selanjutnya membuat Katkin workspace. Nah, jadi kita buat Katkin workspace untuk move it-nya, workspace untuk move it. Bisa kita skip. Oke. Oke, kita jalankan command ini, make directory. Oke, ini WS move it, folder WS move it, kemudian di dalam WS move it ada folder src atau source. Oke, nanti akan otomatis terbuat di lokalnya, di foldernya, di folder home ya. Kalau di Ubuntu pakai VM. Lalu kita masuk ke dalam folder WS move it, kemudian masuk lagi ke dalam folder src source. Oke, seperti ini ya, pindah directory-nya ke src dalam folder WS move it. Lalu kita mengunduh source move it-nya untuk mengikuti tutorial agar bisa berjalan nanti bisa ketika memasukkan komen browse launch move it nanti akan muncul. Kita bisa masukkan ini WS tool init. Oke, oke ini aku udah buat sebelumnya udah buat. Lalu masukkan ini, ikutin step by stepnya dengan teliti. Lalu dan jika sudah ini WS tool remove move it tutorial.
Next, kita update WS tool-nya. Ini. Jadi dari komen yang tadi kita masukin itu kita inisialisasi workspace, menggabungkan file konfigurasi dari Movit, lalu menghapus entry yang tidak diperlukan dan mengupdate workspace dengan mengunduh semua repositori yang telah ditentukan. Oke, nanti kita ini memang udah selesai. Lalu kita mengunduh code example-nya. Oke, kita untuk menjalankan tutorial ini kita butuh sebuah robot Movit config paket ya, paket robot Movit config. Oke, dengan default demo robotnya itu yaitu robot lengan panda dari Franka MK. Oke, ini kita tetap di WS Movit SRC, kemudian git clone ini Movit tutorialnya. Oke, nanti akan mendownload repository Movit tutorial, kemudian Movit panda config. Kalian bisa buka itu. Ini ya repository GitHub Movit. Itu kalian bisa kunjungi, ada repository Movit 1, Movit 2, ini dokumentasi resmi yang bisa baca-baca. Next, setelah itu jika sudah git clone-nya, nanti semua folder dari semua file yang sudah di git clone dari Movit itu yang di GitHub nanti akan masuk ke dalam folder src. Next, selanjutnya kita membangun workspace Katkin-nya. Setelah semuanya siap, kita akan membangun workspace. Lalu kita jalankan komennya itu tetap di cd ws movit src, tetap di dalam directory ini. Lalu close dep install from path to create distro Noetic. Oke, ini kalian akan install lagi. Setelah itu, nah jadi kita untuk cross dep install itu akan menginstal semua dependensi dari paket yang ada di directory saat ini. Oke, ini semua require rosdev berhasil diinstal. Next. Lalu jika tidak ada paketnya tidak tersedia, kita bisa menambahkan repository testing dengan perintah ini. Enter. Lalu sudo apt update
Ya, mungkin aku ini juga nih share link YouTube untuk tutorial menginstal Movit. Movit ada Movit 1 dan Movit 2. Kalian bisa ikuti. Dan itu sebentar. Lalu ada ini Insta Movit untuk Rostu. Videonya 5 bulan yang lalu. Kalian bisa ikutin videonya tanpa ada error penginstalannya. Hmm. Lalu ini videonya saya yang tonton. Dan next, balik lagi ke terminal. Ini nggak pakai itu aman. Lalu mundur ke dalam folder PS Movie. Salah. Terus jadi PS Movie. Oke, ini kita akan memulai konfigurasinya. Jadi mengkonfigurasi workspace Katkin untuk memperluas instalasi ROS Noetic dan mengatur argumen build untuk memastikan mode build adalah release. Ini kemudian ROS distronya kita ganti sesuai ROS yang kalian install, ROS Noetic. Oke, enter. Dan kita tunggu. Oke, nanti muncul tampilannya seperti ini kalau untuk di ROS di terminal Ubuntu dengan ROS Noetic. Lalu kita Katkin build. Nah, untuk Katkin build ini lumayan lama prosesnya, nge-build workspace-nya membutuhkan waktu hampir ya berjam-jam. Udah nyoba kira-kira ya 3 jam lebih. Ini nanti dia akan build sebanyak 47. Kayak dari Movit ini kalau kita tunggu lama
Oke, ini kita bisa skip aja proses build-nya karena aku udah berhasil cut can build workspace move it. Lalu kita source ws move it garis miring default garis miring setup yes. Oh, seperti ini untuk menambahkan perintah sorting ke untuk menjalankan script setup untuk mengatur variabel lingkungan agar workspace dapat diakses. Jadi, siap mau jalanin move it, kita harus ini dulu atur lingkungannya biar bisa diakses. Kalau enggak bakal error. Ini kalau manual ya, jadi kalau setiap membuka terminal ini harus tambahin ini. Lalu kita bisa tambahkan secara otomatis saat terminal dibuka ke bash rc. Kita masukkan komen ini yaitu echo source ws move it plus default slash setup bash. Terus ini kalau sudah di enter ini akan apa perintah ini akan tertambah ke dalam file bash rc. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ini semua langkah-langkah instalasi Movit-nya sudah berhasil. Lalu lanjut kita menyiapkan untuk memvisualisasikan robot dengan plugin perencanaan gerakan interaktif di ArcViz. Oke, kita clear dulu. Jadi, balik ke awal. Oke, kita next ke Move It Quick Start in ArcViz. Bisa buka ini. Jadi kita pertama-tama meluncurkan demo dan mengkonfigurasi plugin motion planning. Oke, memasukkan komen ini untuk menjalankan ArcViz-nya, aplikasi ArcViz ini untuk mensimulasikan robot panda lengan. Oke, jadi kita ini udah proses membuka aplikasi ArcViz-nya. Nah, tunggu. Nah, sudah berhasil dijalankan. Aku pindah share screen lagi ke aplikasi ArcViz-nya. Ini bisa kalian lihat ya, ini aplikasi ArcViz-nya masih kosong. Oke, setelah terbuka kita bisa lihat ini isinya masih kosong. Kemudian untuk memulai menggunakan perencanaan gerakan atau motion planning, kita perlu menambahkan
motion planning plugin. Oke, apa langkahnya itu kita klik add. Oke, kalau sudah akan muncul ini. Lalu klik motion planning. Setelah itu kita klik OK langsung. Nanti akan muncul sebuah robotnya, sebuah robot panda yang siap dikonfigurasi sebentar. Tunggu sebentar. Grafisnya lagi loading, menampilkan robotnya. Aku search lagi. Nah, ini robot pandanya seperti ini ya. Robot panda berlengan. Oke. Nah, seperti ini. Saya berhasil menambahkan ini tadi machine planning. Oke, selanjutnya kita mulai konfigurasi plugin-nya. Oke, bentar. Kita scroll bagian ini, klik motion planning, klik ini. Sorry, agak ngelag. Ini. Di ini apa? Setelah ngeklik motion planning, ada klik lagi ke planning request untuk
Lalu ke planning group untuk wah, ini nama ininya robotnya jadi panda arm. Ini nggak apa-apa deh. Nah, ke planning request yang ini kalian klik. Nah, ya, nanti muncul lagi. Nah, ini udah pilih ke panda arm. Ini ada panda head, panda arm, panda manipulator. Ini bisa, ya robotnya ini bisa kalian gerakan ya. Kalian klik yang panah-panah ini, digerakin ke kiri ke kanan. Oke, ke atas bawah. Nah, ini bisa kalian gerakin. Oke, kita lanjutin. Nah, ini akan bergerak seperti ini ya. Bisa kalian gerak-gerakin manual dengan mouse. Nah, selanjutnya kita lakukan simulasi tabrakan dan penghindaran. Oke, kita tadi udah berinteraksi dengan robot pandanya, kemudian kita gerakan gerakan armnya, lengannya secara otomatis dengan plan dan execute. Selain itu bisa juga kita ya ke bagian joints. Nah, ini juga bisa diubah-ubah, bisa digerakin, berinteraksi dengan robotnya. Ini bisa di ke kanan ke kiri, lalu ininya lengannya yang bergerak.
atas bawah, lalu ketiga ini join yang ininya bergerak, yang ketiga ini macam-macam. Oke, kalian bisa ya berinteraksi dengan robot pandanya dengan berbagai cara. Bisa langsung dari markernya ini kalian klik, kemudian gerakan atas bawah, kanan kiri. Bisa juga di ke bagian joins, lalu bisa diatur itunya, pergerakan joinsnya. Next, kita start. Gerakan lengan robot pandanya dengan otomatis. Jadi ke bagian planning, klik ini, planning, lalu centang, collision aware, yang ini. Jadi untuk use collision aware itu eh, memungkinkan kita untuk mengubah perilaku solver IK-nya. Saat chatbox dicentang, solver akan terus mencoba mencari solusi bebas tabrakan untuk posisi end effector yang diinginkan. Jika tidak dicentang, solver akan mengizinkan tabrakan terjadi dalam solusi. Oke, lalu bisa kita klik land, nah, kemudian execute. Nah, robotnya bergerak otomatis. Ini yang putih. Ini bisa diulang bentar. Bisa kita, itu lengannya yang berputar ya. Bisa kita plan execute. Oke, bisa kita lihat. Nah, dua, execute lagi. Nah, coba kita ganti ke handnya panda hand. Untuk ini, untuk mensimulasikannya. Nah, lalu ada panda manipulator.
Coba kita plan. Oh, so cute. Kalau agak melek, lalu kita bisa coba ini start state ke posisi yang kalian inginkan, bisa random atau apa aja. Lalu goal state-nya juga bisa diubah. Nah, dia bergerak ya, bergerak nanti akan ke bawah seperti ini. Oke, kita bisa ke chat GPT untuk apa namanya? Untuk buat prompt. Kalau masih belum paham bisa bertanya ke chat GPT. Kita bisa minta juga contoh contoh simulasi untuk move it dengan Arvis dan aplikasi Arvis. Ntar, mungkin bentar. Kita bisa bertanya ke chat GPT. Kita bertanya seperti ini. Oh, nah, nanti jawabannya akan seperti ini. Oh, coba share linknya, link chat GPT kalian. Nah, ini lalu bisa bertanya juga cara mengintegrasikan Movit dengan Arvis untuk memvisualisasikan gerakan robot. Oke, ini kita masukkan ke chat GPT. Nah, ini akan diberikan cara instalasi ROS dan Movit-nya, framework Movit. Lalu kita bisa tanya ini, menjelaskan cara penggunaan kontrol loop tertutup di dalam Movit 1 untuk memastikan akurasi pergerakan robot. Hmm. Atau jika ada error juga misal kalian pakai ChatGPT yang plus
Kalian bisa screenshot errornya, lalu dikirim ke ChatGPT untuk bertanya apa yang salah dari errornya, kemudian minta solusi untuk memperbaiki errornya. Oke, selanjutnya em, kalian bisa kerjakan kuis Robotika Week 4. Ntar aku kirim link Google Formnya ke chat. Ini kalian kerjakan maksimal pengerjaannya, kuisnya itu maksimal pengerjaan kuis hanya 1 kali, jadi manfaatkan dengan baik dan kerjakan dengan teliti. Kemudian kuisnya akan ditutup hari Minggu, hari Sabtu, sorry. Kuisnya ditutup hari ini, sore ini, hari Sabtu, 12 Oktober, jam 6 sore atau maghrib. Oke, bisa kalian kerjakan sekarang ya. Soalnya ada 20 pilihan ganda. Oke, kalian akses. Bisa kalian akses sekarang kuisnya dan langsung kerjakan. Oke, nanti record Zoom akan di-upload ke YouTube ya. Robotika Week 4, trajectory, dan close loop. Jadi setelah kelas akan langsung di-upload dan dikirim record link YouTube-nya ke grup kelas. Lalu untuk info tugas Robotika Week 4 menyusul. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup kelas hari ini. Terima kasih yang sudah hadir kelas hari ini dan memperhatikan dan menyimak sesi praktiknya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.